Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Akfal. Saya akan menjelaskan soal-soal dari Ibu yang berikan. Soal pertama, perbedaan antara RAM, random accessory memory, dan ROM interface only memory, dan segi fungsi dari formalitas. RAM random atau biasanya disebut random accessory memory adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. RAM bersifat volatil dan artinya data akan hilang ketika perangkat. Sebaiknya ROM-only memory menyimpan data secara permanen. Secara permanen dan akan program penting untuk booting ROM bersifat hingga dan tetap meskipun perangkat dimatikan. RAM bisa dibaca dan tulis sementara ROM umumnya hanya bisa dibacakan. Soal kedua, mengapa RAM dianggap jelas sebagai komponen yang kritis dalam kinerja? Komponen jelaskan dengan memberikan contoh penggunanya. RAM penting karena menyimpan data sementara yang dibutuhkan CPU secara cepat. Ini membuat proses komputasi lebih cepat dan lancar. Misalnya saat memberikan banyak aplikasi sekaligus, RAM memastikan semuanya berjalan tanpa hambatan. Soal ketiga, apa fungsi utama dari RAM dalam komputer dan mengapa isinya tidak mudah diubah? Fungsi utama RAM adalah menyimpan, yaitu instruksi permanen yang dibuka komputer saat dinyalakan seperti BIOS. Isinya tidak mudah diubah karena dirancang untuk tetap stabil dan aman dari perubahan sehingga sistem bisa berjalan dengan andal setiap kali dihidupkan. Soal keempat, jelaskan mengapa cache memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM dan bagaimana ini mempengaruhi kinerja komputer. Cache lebih cepat dari RAM karena letaknya dekat dengan CPU dan menggunakan memori yang lebih cepat, dan ini membantu CPU mengakses data paling cepat sehingga meningkatkan kinerja komputer. Soal kelima, bandingkan hard disk HDD dan SSD dari segi kecepatan akses, kapasitas, dan kendala. SSD lebih cepat, lebih andal, dan tahan guncangan tetapi lebih mahal. HDD lebih lambat, kapasitas besar, dan lebih murah tapi rentan rusak karena bagian mekanismenya. Soal keenam, jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup. Virtual memory menggunakan hard disk atau SSD sebagai pengganti RAM ketika kapasitas RAM tidak cukup. Sistem operasi memindahkan data yang tidak aktif ke ruang ini meskipun aksesnya lebih lambat. 7. Apa itu flash memory dan mengapa media menyimpan ini populer untuk perangkat portable? Flash memory adalah memori non-volatile yang cepat, tahan guncangan, dan hemat energi, membuatnya ideal untuk perangkat portable seperti USB dan smartphone. Ke-8, diskusikan tentang evolusi media penyimpanan dari floppy disk, HDD hingga SSD dan flash memory. Bagaimana masing-masing media menyimpan ini mengubah cara kita menyimpan data. Evolusi dimulai dengan floppy disk yang lambat dan kapasitas kecil, lalu HDD dengan kapasitas lebih besar namun rentan rusak. SSD menawarkan kecepatan tinggi tanpa bagian bergerak, sementara flash memory digunakan untuk perangkat portable karena kecil, cepat, dan tahan lama. Semua ini dipermudah penyimpanan dan akses data. 9. Jelaskan bagaimana cache diimplementasikan dalam CPU dan bermanfaat terhadap proses komputasi. Cache adalah memori kecil di CPU yang menyimpan data sering digunakan agar bisa diakses lebih cepat daripada RAM. Ini mempercepat proses komputasi dan meningkatkan kinerja sistem. 10. Diskusi tentang penggunaan virtual memory dalam sistem komputer modern dan batas-batasan yang ada pada pengguna virtual. Virtual memory kemungkinan komputer menggunakan penyimpanan tambahan seperti HDD atau SSD. Ketika RAM penuh memungkinkan lebih banyak terbatas dan menggunakan berlebihan bisa menyebabkan disk stressing yang memperlambat kinerja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.